Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak ibu? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pertemuan kita pagi hari ini kita masih membahas tentang pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Dan masih tetap berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu Bu Haprila Putri Giantama SPD. Nah, sebelum kita memulai pertemuan ketujuh kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak ibu, pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang bab 6, yaitu tentang sumpah atau janji pegawai. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan sumpah atau janji pegawai, dan yang kedua melaksanakan kegiatan sumpah atau janji pegawai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kamu diharapkan mampu memahami apa itu sumpah atau janji pegawai, dan yang kedua kamu diharapkan mampu memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengangkatan sumpah atau janji pegawai. Nah, langsung saja kita masuk ya. Nah, jadi seorang PNS atau ASN itu ketika mulai diangkat untuk bertugas dalam jabatannya itu perlu mengucapkan suatu sumpah atau janji. Jadi sumpah atau janji ini disebut sebagai sumpah janji pegawai yang harus diucapkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang ada. Nah, jadi sebelum menjadi PNS tadi itu CPNS tadi dituntut untuk mengucapkan sumpah pegawai yang mana itu sesuai dengan pasal 66 ayat 1, yaitu tentang undang-undang pegawai negeri sipil yang berbunyi bahwa setiap calon PNS tuh pada saat diangkat menjadi PNS maka wajib mengucapkan sumpah atau janjinya. Nah, kita masuk saja langsung ke subbab yang pertama, yaitu tentang tujuan sumpah atau janji pegawai. Jadi pengambilan sumpah atau janji PNS ini merupakan salah satu upaya pembinaan PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Nah, tujuannya apa sih Bu? Nah, tujuan dari pengambilan sumpah atau janji pegawai ini yaitu agar para aparatur negara ini mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terhadap negara dan pemerintah, serta bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna, dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya, serta di dalam mendukung usaha pemerintah guna mendorong terciptanya good governance atau sistem pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya isi atau sumpah janji PNS itu udah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Jadi semua yang berkaitan dengan PNS dari mulai perekrutan lalu pengangkatan sumpah ini semuanya diatur dalam undang-undang ya anak ibu. Nah, jadi isinya apa sih Bu? Nah, ini berikut ini isi sumpah janji pegawai negeri sipil sesuai dengan undang-undang. Jadi bunyinya adalah, demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, dan bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Nah, itu adalah isi atau bunyi dari sumpah atau janji seorang PNS. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab poin B ya, yaitu tentang ketentuan tambahan dalam pengambilan sumpah atau janji pegawai. Jadi selain tadi kita sudah tahu apa itu sumpah janji pegawai negeri sipil, apa
landasannya dalam undang-undang, lalu apa itu isinya dari sumpah atau janji seorang pegawai tadi. Nah, ini ada ketentuan tambahannya ya anak ibu. Jadi ketentuan tambahan dalam pengambilan sumpah atau janji pegawai ini yang pertama, apabila seorang PNS tadi berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka ia mengucapkan janji. Yang kedua, kalimat demi Allah saya bersumpah atau berjanji itu dapat diganti dengan kalimat demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Jadi bisa diganti ya dengan kalimat yang itu. Kemudian poin ketiga, bagi seorang ASN yang akan diangkat yang beragama Kristen, maka pada akhir sumpah atau janjinya itu ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi kiranya Tuhan menolong saya. Lalu poin keempat, bagi seorang PNS yang beragama Hindu, maka kata-kata demi Allah diganti dengan Om Atah Paramawesisa. Jadi ini disesuaikan dengan agama si PNS yang akan diangkat sumpahnya dengan agama yang dianutnya. Lalu yang poin kelima, bagi mereka yang beragama Buddha, maka kata-kata demi Allah itu diganti dengan demi Sang Hyang Adi Buddha. Lalu poin keenam, bagi mereka yang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, maka kata-kata demi Allah dapat digantikan dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi poin 6 ini Ibu rasa sih jarang terjadi karena di negara kita memang ada 6 agama ya atau kepercayaan yang diakui, tapi kebanyakan mayoritas poin 2 sampai poin 5. Oke, jadi itulah ketentuan tambahan dalam pengambilan sumpah atau janji seorang pegawai atau ASN ya. Nah, selanjutnya ada dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengangkatan sumpah atau janji pegawai ini. Jadi dokumen-dokumen yang terkait dengan pengambilan sumpah atau janji itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada poin A, itu ada surat keputusan. Jadi surat keputusan itu ya naskah dinas yang dibuat oleh pimpinan tertinggi suatu instansi yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan atau mengubah status seseorang. Jadi itulah yang dinamakan surat keputusan. Sedangkan isi pokok dari surat keputusan itu yaitu menetapkan seseorang dari CPNS menjadi PNS atau dari PNS menjadi PNS dengan suatu jabatan tertentu gitu. Lalu poin yang B yaitu berita acara pengambilan sumpah. Jadi berita acara pengambilan sumpah atau janji ini harus ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan, pejabat yang mengambil sumpah, dan 2 orang saksi. Nah, jadi berita acara pengambilan sumpah atau janji ini dibuat rangkap 3 ya anak ibu. Yang pertama itu rangkap untuk pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah atau janji. Yang kedua itu untuk arsip instansi yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu rangkap 3 itu untuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Lalu yang poin C itu surat pernyataan pelantikan. Jadi berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tadi, maka pimpinan unit kerja itu harus membuatkan surat pernyataan pelantikan bahwasanya si seorang PNS tadi beserta identitas lain itu harus tercantum dalam surat pernyataan yang telah dilantik oleh pejabat yang berkompeten. Kemudian poin D itu surat perintah tugas. Jadi surat perintah tugas ini berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi suatu instansi. Maka pimpinan unit kerja membuatkan surat perintah kepada ASN yang bersangkutan yang mana isinya itu berisi nama dan identitasnya itu untuk melaksanakan tugas pada jabatan dan tempat serta waktu sesuai yang tertulis dalam surat keputusan. Lalu yang terakhir itu ada surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi berdasarkan surat keputusan juga yang telah dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi suatu instansi, maka pimpinan unit kerja itu harus membuatkan surat pernyataan bahwa nama beserta identitas lainnya tercantum dalam surat pernyataan itu telah melaksanakan tugasnya sebagaimana seperti yang tercantum dalam surat keputusan. Nah, jadi itu adalah
penjelasan dari poin dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengangkatan sumpah atau janji pegawai. Nah, jadi inilah bentuk dari surat keputusan ya, anak ibu. Jadi di situ kan ada tuh bacaannya bahwasanya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor sekian-sekian, menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan mengangkat yang di bawah ini. Itu contohnya ada namanya Victor Selamat Gulo, ya kan. Baru di situ harus tertera NIP-nya, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya, pendidikan. Lalu di situ keterangannya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan. Jadi di situ ada golongannya, masa kerja golongan, lalu unit kerja. Nah, jadi itu uh, contoh dari SK atau surat keputusan. Nah, selanjutnya ada contoh dari surat pelaksanaan pengucapan sumpah atau janji. Itu kan ada tuh ya, ini contohnya ibu ambil dari Google, itu contohnya dari Bupati Kampar. Jadi yang mengangkat seorang PNS itu seorang gubernur atau bupati. Nah, jadi di situ atau wali kota ya juga bisa. Nah, di situ ada Bupati Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 39 bahwa setiap CPNS yang telah diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji, maka diminta kepada seluruh PNS dari formasi tenaga honorer, PNS dari formasi dokter khusus, dan PNS lainnya yang belum pernah disumpah untuk hadir pada acara tersebut, karena ini akan dilaksanakan pengangkatan sumpah. Jadi di surat itu harus berisi tentang hari, tanggal terjadinya pelaksanaan pengucapan sumpah, lalu jamnya, lalu acaranya apa, pakaiannya ditentukan, lalu ada syaratnya dan tempatnya. Jadi ini adalah contoh dari surat pengucapan sumpah atau janji PNS. Udah paham ya anak ibu? Nah, yang terakhir ini contoh dari surat perintah tugas. Jadi ini contohnya agak sedikit ini ya, karena nggak membahas tentang si CPNS atau ASN, tapi inilah salah satu contoh dari surat perintah tugas. Jadi ada nanti namanya di situ, umurnya, lalu alamat yang seseorang diberikan tugas. Nanti di situ diberitahu, dijelaskan isinya bahwasanya dia ditugaskan untuk begini itu nanti tertulis di surat itu gitu. Jadi itu adalah contoh dari surat perintah tugas. Nah, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak ibu sampai sini aja dulu pertemuan kita, pertemuan ke-7 kita pada hari ini. Ibu harap kalian semuanya mengerti dan memahami. Apabila kalian belum mengerti dan ada yang belum jelas, kalian boleh menanyakan kepada ibu melalui chat WA pribadi ataupun situs Capdis di sesi bagian tanya jawab ya. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.